santri norak, santri kampungan, santri radikal mustahil di masa depan mampu mewujudkan bangsa dan agama. Bagaimana bisa santri ikan satu dimakan berlima, sampo habis diisi air, sabun satu yang pakai satu kompleks secara bergantian. Tapi apa katanya, Gus Dur santri jadi presiden, Kiai Ma'ruf santri jadi wakil presiden, dan masih banyak lagi santri yang siap dan layak memimpin bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafakkaru fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penghormatan kepada Abi selaku pucuk pimpinan Daya Sirajul Huda beserta keluarga. Penghormatan kepada dewan-dewan guru, baik guru yang mengajari siang maupun guru yang mengajari malam. Dan penghormatan kepada dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin yang mantap jiwa, wal hadirah yang saya sayangi dimanapun berada. Dan penghormatan kepada santriwan dan santriwati yang masih bernaung di Daya Sirajul Huda ini. Dan penghormatan yang terakhir kepada Tunku MC yang sudah sudi kiranya memanggil nama saya pada malam yang berbahagia ini. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai pemuda pasti tidak akan terpisahkan dengan masalah bangsa dan agama. Ibarat kata Dilan dan Milea, ibarat Doraemon dan Nobita, ibarat aku dan kamu yang tak terpisahkan walaupun waktu kadang mengganggu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu siapakah generasi pemuda yang dimaksud? Jawabannya tak lain dan tak bukan adalah seorang santri. Izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato yang berjudul Santri Wujud Nyata Pemuda Penerus Bangsa dan Agama. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang santri berarti berbicara seseorang yang sedang bertalabul ilmi. Sebab santri tiada hari tanpa ngaji, pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji. Itu pun kalau santri benar-benar santri. Lah kalau kita pagi orang ngaji kita asik tiduran, betul? Siang orang ngaji kita asik nongkrongan, betul? Malam ia ikut ngaji, tapi cuma bisa balas surat-suratan. Ustadz asik menerangkan, kita ngasih ngobrolan. Ada yang kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Santri adalah bentuk realisasi dalam surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla
وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Benar kata Allah, bukan kata saya. Kalau cuma orang muslim pergi jihad untuk berperang, lantas siapakah yang mengajarkan ilmu agama? Jihad tak selamanya perang. Menuntut ilmu pun adalah sebagian dari jihad. Jadi santri mereka adalah mujahid yang senantiasa mengamalkan dan mensiarkan nilai-nilai Islam setiap hari, serta memiliki tujuan untuk mensejahterakan bangsa dan agama. Walaupun banyak yang berkata dan memandang sebelah mata terhadap santri, katanya santri norak, santri kampungan, santri radikal, mustahil di masa depan mampu mewujudkan bangsa dan agama. Bagaimana bisa santri ikan satu dimakan berlima, sampo habis diisi air, sabun satu yang pakai satu kompleks secara bergantian. Tapi apa katanya, Gus Dur santri jadi presiden, Kiai Ma'ruf santri jadi wakil presiden, dan masih banyak lagi santri yang siap dan layak memimpin bangsa ini. Kenapa dikatakan layak, hadirin? Karena di dalam santri agamanya terjaga dan rasa nasionalismenya sudah pasti kan jelas tidak ada. Santri ditanamkan hubbul awwatan wujud minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Maka jangan salah hadirin, bila masalah keseharian santri memang sederhana, tapi masalah cita-cita mensejahterakan bangsa dan agama, insya Allah santri ahlinya. Jangankan mensejahterakan bangsa dan agama, mensejahterakan wanita-wanita soleha selaku perhiasan dunia, santri mampu. Kalian membahagiakan wanita dengan harta dan tahta, tapi santri cukup dengan doa dan kata-kata. Awalul matri kaderu wa awalul habbi naderu. Permulaan datangnya hujan adalah gerimis, permulaan datangnya cinta adalah memandang wajahmu yang manis. Kalau katanya Ademes, aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah doa yang setia, tulus padamu. Hadirin, speaks to my ceramah. Lalu pertanyaannya saudaraku, apa rahasia seorang santri agar siap menjadi generasi yang diharapkan oleh bangsa dan agama? Penonton, ada yang tahu nggak apa rahasianya? Rahasianya menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Kasari dalam kitab Sultatul Tafsil min Fathil Qadir, yaitu imalu masyitum. Bekerjalah sesuai dengan skill dan kemampuan masing-masing. Yang jago ilmu matematika, kembangkan skillnya untuk kemajuan bangsa dan agama. Yang jago ilmu sains, kembangkan skillnya untuk kemajuan bangsa dan agama. Yang jago ilmu agama, kembangkan skillnya untuk kemajuan bangsa dan agama. Yang jago ilmu apapun itu, kembangkan skillnya untuk kemajuan bangsa dan agama. Tapi ingat saudaraku, baik yang jago ilmu matematika, baik yang jago ilmu sains, harus didasari dengan moral dan akhlak yang benar. Kenapa? Karena tidak sedikit orang-orang pintar yang tidak benar. Karena tidak sedikit oknum-oknum penjabat bergaya bangsat. Karena tidak sedikit oknum-oknum diktator yang makan uang kotor. Kenapa? Karena tidak didasari dengan moral dan akhlak yang benar. Maka dari itu, isi otak dengan ilmu, briefing dengan akhlak, maka akan menghasilkan santri yang siap memimpin bangsa dan agama. Hadirin rahimahumullah, jadi kesimpulannya, jangan malu jadi santri bawah sarungan atas berpeci. Iman dan Islam pun diutamakan.
NKRI harga mati. Jangan murah jadi santriwati, bawah rok panjang atas kerudung syar'i. Jangan mau dipanggil sayang kalau status belum pasti. Oleh karenanya, mari menjadi santri yang berprestasi, yang cinta NKRI. Mari menjadi santri yang senantiasa mengamalkan nilai-nilai Islam setiap hari. Dan mari menjadi santri yang maslahat untuk dunia pertiwi, sehingga kejayaan bangsa dan agama akan terwujud oleh santri di zaman milenial ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.